Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felidia dari kelas 3D Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal internasional. Berikut adalah jurnal internasional yang saya pakai. Untuk judul jurnal, The Influence of Food and Bag Masses on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure Case Report, atau pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung. Untuk penulis atau authornya adalah Arslan Gurken and Kayhan Ozlem. Untuk publikasi atau publication, untuk link jurnalnya tidak ada karena saya mendapatkan jurnal dari dosen saya. Untuk bulan September tahun 2020, volume 6, nomor 21106 dan halaman 1-4. Untuk penelaah saya sendiri, Felidia, tanggal telaah Selasa 17 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Yang pertama ada tujuan utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah adanya pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Yang kedua ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitiannya, 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastolik atau DBP dan tekanan darah sistolik atau SBP, dan perbedaan itu signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pre-test, post-test, skor keseluruhan dan subdimensi PSKI di gagal jantung. Untuk yang ketiga ada kesimpulan penelitian. Untuk kesimpulannya, pijat kaki dan punggung terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada gagal jantung. Ada telaah jurnal. Yang A, fokus utama penelitian. Untuk fokus dari penelitian ini adalah tentang penanganan tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung dengan melakukan pijat kaki dan punggung. Yang B, elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu peneliti. Yang pertama, ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Untuk sistematika penulisan sudah jelas nama jurnal, judul jurnal penelitian, outdoor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensinya. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik, pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Yang kedua ada penulis, yaitu kualifikasinya. Untuk kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensi yang dibuktikan dengan alamat masing-masing penulis, yaitu Department of Nursing Sivas Cumhuriyet University Turki dan Department of Nursing Erciyes University Turki. Yang ketiga ada judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, menggambarkan isi penelitian secara umum. Untuk kekurangannya, judul tidak menyebutkan efek samping dari pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung. Yang keempat ada abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Untuk kekurangannya, tidak ada terdapat kekurangan dalam abstrak ini. Yang C ada elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama ada tujuan dan masalah penelitian. Untuk tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh pijat kaki dan punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung. Untuk masalah dalam penelitian ini adalah gagal jantung atau CHF adalah penyakit kronis. Gagal jantung menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Salah satu anti gagal jantung kongesif yang paling mendasar adalah edema, insomnia, dan peningkatan tekanan darah karena perifer edema mempengaruhi pasien secara negatif. Pijat dikenal untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan hipertensi, kanker, penyakit jantung iskemik. Untuk yang kedua ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Untuk penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten
sistematika penulisan, runtut, dan padu. Yang ketiga ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Untuk pertanyaan penelitian tidak ditulis dalam jurnal penelitian ini. Untuk hipotesis tersirat ada apakah terdapat pengaruh pijat kaki dan punggung pada tekanan darah dan kualitas tidur pada gagal jantung. Yang keempat ada sasaran. Untuk sasaran dalam penelitian ini adalah pasien dengan gagal jantung. Yang kelima ada pertimbangan etikal. Untuk pertimbangan etikal, penulis tidak mencantumkan. Yang keenam ada definisi operasional. Untuk definisi operasional dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Selanjutnya ada metode. Yang A ada desain penelitian. Untuk desain penelitian ini adalah menggunakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif karena peneliti ini melakukan percobaan terhadap kelompok pasien gagal jantung yang diberikan tindakan pijat kaki dan punggung. Yang B ada populasi dan sampel. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penderita gagal jantung. Untuk jumlah sampel penulis tidak mencantumkan. Dan untuk teknik pengambilan sampel melalui personal formulir data atau PDF. Yang C ada pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Untuk ini pasien dengan gagal jantung diterapkan total 6 sesi pijat kaki dan punggung selama 15 menit 2 kali seminggu selama 3 minggu. Data dikumpulkan melalui personal formulir atau PDF yang meliputi karakteristik deskripsi dan SPK. Cara mencari besaran sampel tidak ditulis. Untuk analisa data, yang A analisa statistik yang digunakan adalah uji Kruskal, Wolf, dan statistik IBM. Yang B analisa hasil penelitian lampiran tabel yang ada di samping. Lanjut, untuk pembahasan temuan hasil penelitian. Untuk kelebihannya, penelitian sudah jelas membahas masing-masing variabel terkait yang diteliti. Untuk kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kelebihan, dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil data statistik sehingga kesimpulan sudah merangkap antara variabel bebas dan terkait. Untuk kekurangannya, pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.